Iya, kalau yayasan dilihat yayasannya. Jadi pertanyaannya, kita belum mengadain panitiaan zakat fitrah, proposal dari yayasan, dari kelurahan sudah masuk. Yayasan yang minta yayasan apa, Pak? Kalau yayasan yatim gitu, nggak apa-apa itu. Berarti memang untuk anak yatim yang mereka kelola. Atau mungkin ada pondok pesantren, yang pondok pesantrennya memang menggratiskan, nah gitu nggak masalah. Sampai salurkan ke sana juga nggak masalah. Kalau kelurahan, walau alam, setahu saya nggak berhak, Pak. Setahu saya itu nggak berhak. Nggak ada haknya kelurahan minta zakat fitrah itu untuk apa? Untuk apa, Pak? Sabilillah nggak mereka? Kalau fuqara masakin mungkin. Seandainya memang kelurahan itu minta kami mau bagi ke fakir miskin, mungkin ada apa namanya anggota kelurahan yang masih fakir miskin, atau Pak Lurah pengen nyalurkan gitu, nggak apa-apa. Cuma kalau nanti dibagi untuk mereka seandainya gitu, nggak berhak. Nggak berhak. Lah terus kalau kejadiannya seperti itu gimana Pak Ustadz? Nggak usah ngadain lembaga, nggak usah jadi panitia zakat. Nggak usah. Nah terus gimana masyarakat pengen nyalurin zakat? Ngundang ustadz untuk jelasin ke masyarakat cara bayar zakat fitrah. Jadi masyarakat kumpulin zakat fitrah, salurin ke tetangga masing-masing yang miskin-miskin. Ada Pak Ustadz, kasih ke Pak Ustadz sono yang suka azan, ngimami tahlil, ngimami yasinan itu sabilillah itu. Kasih aja langsung. Nggak usah ada panitia zakat. Daripada panitia nanggung nanti di hadapan Allah gimana, yo sampean? Iya Banda, mending nggak usah ada panitia zakat, gitu Pak Gustri ya. Wallahualam ya. Selama memang bayarnya ke panitia, panitia mewakili mustahik nggak apa-apa, sudah sah. Waktu baginya setelah Lebaran Pak Ustadz, nggak apa-apa. Karena panitia itu mewakili mustahik ya, panitia mewakili mustahik, itu gak masalah. Distribusinya setelah Lebaran. Gitu Panji, lebih aman nerimalah zakat fitrah itu di awal-awal tanggal 20-an gitu Pak. Ya, tanggal 27, 28 sudah disalurkan. Aman itu. Daripada nunggu nanti penyalurannya malah repot. Gitu Pak Gusri ya? Iya. Termasuk zakat fitrah. Zakat mal, iya. Ya kalau nggak zakat fitrah, zakat mal, dua aja jenis zakat, boleh Pak. Syaratnya memang mereka mustahik, fakir, miskin dan sebagainya, gitu Pak ya. Ya makanya tadi saya juga nggak tahu petugas kelurahan itu minta zakat untuk apa Pak? Apa untuk menyalurkan atau untuk dimasak oleh mereka, gitu. Kalau untuk menyalurkan mah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, namanya sekedar menyalurkan. Mereka minta untuk dibagi antar mereka. Lah mereka fakir miskin atau bukan? Kalau fakir miskin masih oke. Sabilillah enggak. Kayaknya enggak ya? Kayaknya sih enggak ya kalau sabilillah ya. Enggak, ini digaji oleh negara, enggak digaji oleh negara, enggak sabilillah. Lah terus untuk apa itu? Kalau enggak, ya enggak boleh nerima zakat, enggak bisa. Lah terus solusinya gimana? Enggak usah ada panitia, biar masyarakat langsung saling ngasih saja. Wong kita itu suka suka unik-unik, ngada-ngadain. Panitia zakat, yang nyuruh sampean jadi panitia zakat fitrah itu siapa sih Pak? Siapa Pak? Allah nyuruh enggak? Nabi nyuruh? Enggak kan? Makanya diundangin aja Ustadz Fulan ke tiap masjid, cara membayar zakat fitrah, langsung dibayar ke tetangga. Sampai saat ini hampir enggak pernah saya Pak bayar ke panitia Pak. Hingga saat ini hampir enggak pernah. Ya saya langsung beli, langsung kasih ke
tetangga ini tak tolong diterima. Wis gitu, lebih aman. Ya, nggak ngurusi. Nanti kalau masjid nggak apa dikirimi proposal lurah, nggak ada di sini, nggak ada panitia zakat, nggak ada. Lah kalau satu masjid ngambil 100 kilo, seandainya satu kelurahan ada nggak 500 masjid? Ada, seandainya ada 100 kilo kali 500 berapa Pak? Berapa Pak? 100 kali 500, 5.000, 5 ton. 5 ton itu untuk apa? Kita perlu nanya, untuk apa Pak? Ditanya lu di hadapan Allah itu Pak, sampean jadi panitia, wis sampean panitia itu nggak disuruh Allah, nggak disuruh Rasulullah, nyalurin ke yang nggak berhak, seandainya nggak berhak, sampai nanti jawab di akhirat, jawabnya gimana? Ya nggak tahu Pak Laikat, mau diminta sama sono, lah kenapa nggak tahu? Kenapa nggak cari tahu? Yang nyuruh ente buat panitia zakat siapa? Lah ya kan gitu tuh. Na'udzubillah, kalau manukisha uzdib. Siapapun yang didiskusi di akhirat disiksa itu. Na'udzubillah. Makanya yang aneh-aneh seperti itu mending nggak usah ikut gitu. Ya. Lah itu kalau 100 biasanya ngasihnya berapa? 50. Berapa? Dua kantong, kurang lebih 10. Nah kalau 10 kali 500 berapa itu? Berapa? 5 kintal berarti ya? 10 kali berarti berapa? Sekintal. Ya sekaliin aja lah, 500 masjid kali 10 kilo, 5 kali kan 10, tambahi nolnya 3, berarti berapa? 500 kilo, berarti 5 kintal. 5 kintal Pak. Nah untuk apa itu Pak? Banyak nggak Pak itu? Untuk apa sekarang gitu? Mereka bagiin ya nggak masalah, tapi kalau nggak jelas sampean juga ditanya Pak. Selama ini kan kami minta mau sebagai tablet menyalurkan data. Padahal notabene tablet kan bukan lembaga penyalur data. Itu apakah berarti kami ini salah? El-Tartil itu lembaga penyalur zakat Pak, resmi. Saya nggak bolehin, tak bilang jangan terima zakat kecuali kita resmi. El-Tartil itu resmi. Apa namanya Ustaz Hafid? Mau Ustaz Hafid? Apa namanya kita? Kerjasama gitu loh Pak. Apa sih namanya itu? Enggak, namanya apa? Apa gitu ya namanya? Jadi kita di bawah Darut Tauhid Peduli. Ya, maksud saya gitu. Apakah menyalurkan sendiri atau ditimpakan lagi ke lembaga lain? Enggak, nyalurin sendiri Pak. Kita nyalurin sendiri Pak. Ini sabilillahnya 9 biji itu Pak, sabilillahnya Pak itu. Itu tolabul ilmi syar'i itu sabilillah semua itu. Yang lagi tidur-tidur itu Pak, itu di belakang siapa yang tidur itu? Mufid sama Badria tidur-tidur itu. Itu sabilillah, tolabul ilmi. UPZ, unit apa namanya? Penerima penyalur zakat kalau nggak salah gitu. Resmi kita Pak. Kita bilang kalau nggak resmi jangan menerima, repot tanggung jawabnya. Jadi kalau sampai menerima di El-Tartil itu ada Pak. Ada yang disalurkan ke orang tua mengaji, apa namanya itu, lansia mengaji programnya. Ada terus pembinaan yatim dan du'afa di Jatimulya ada Pak. Jadi anak-anak yatim itu diajari ngaji Quran, diajari banyak keterampilan. Terus sebagiannya dipakai untuk ini mahasiswa. Mahasiswa ini kita butuhnya 15 juta Pak, kurang lebih sebulan, kurang lebih segitu kebutuhan untuk makan, penggajian dan semuanya, kurang lebih seperti itu ya, dari dana-dana zakat, dari donatur yang ada itu kan mereka semuanya gratis gitu Panji.